Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sulhak Dahri Signi, dosen di program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Semarang. Dalam video ini, saya akan menyampaikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Teknologi Pengawetan, secara khusus pada topik yang penting mengenai pengeringan pangan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa teknologi hasil pertanian secara khusus semester 6 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dan 14 kali materi dengan 2 kali assessment, yakni UTS ataupun untuk UAS. Mata kuliah ini dapat diambil dengan prasyarat mahasiswa telah mengambil mata kuliah sebelumnya, yakni mikrobiologi pangan, kemudian ada satuan operasi 1 dan satuan operasi kedua. Dengan prinsip dan teknik pengawetan hasil pertanian ini, kita mulai dari metode pengawetan dengan menggunakan panas. Kemudian ada suhu yang rendah, kemudian juga ada fermentasi hingga ke teknologi inovatif seperti radiasi dan kemasan cerdas. Fokus pembelajaran kami adalah pada kemampuan analitis dan sistematis dalam memilih teknologi pengawetan berbasis mutu dan keamanan pangan. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga mampu menganalisa aplikasi di industri melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi hasil yang nanti akan kami evaluasi capaiannya. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini yakni CPL 1, CPL 2, CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 yang semuanya tertuang pada RPS dan telah divalidasi oleh kepala program studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan CPMK pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar kerusakan bahan pangan, prinsip-prinsip pengawetan, dan berbagai metode pengawetan hasil pertanian secara konseptual. CPMK kedua berisi mahasiswa mampu menganalisis efektivitas metode pengawetan berdasarkan karakteristik bahan pangan, jenis mikroorganisme, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi stabilitas produk. CPMK ketiga mengenai mahasiswa mampu merancang skema penerapan teknologi pengawetan yang tepat, efisien, dan sesuai standar mutu, serta keamanan pangan dan produk hasil pertanian tertentu. Kemudian, 3 komponen utama dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk proses delivery, kami menggunakan program yang ada di USM, yakni e-learning USM, yang mana di dalamnya kami akan upload atau unggah dokumen RPS ataupun materi perkuliahan tiap minggunya, dan semuanya bisa diakses oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan teknologi pengawetan. Kemudian untuk proses interaction, kami menggunakan metode komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah untuk metode assessment, kami menggunakan nilai dari kuis, kemudian ada tugas individu, kemudian ada proyek studi kasus, kemudian ada UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini juga kami sampaikan ada program based learning dengan presentasi interaktif dan juga praktik di dalam laboratorium. Referensi yang kami gunakan juga artikel-artikel jurnal yang bereputasi terupdate dan juga artikel yang kami selaku dosen ini juga kita sampaikan di dalam mata kuliah ini agar mahasiswa memahami konsep terkini dalam proses-proses pengeringan. Nah, berikut ini adalah video cuplikan mengenai proses pembelajaran teknologi pengawetan pada pertemuan kelima, yakni mengenai pengeringan pangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pada makan siang? Sudah. Oke. Ya, hari ini Mas Mbak sekalian, kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan minggu lalu ya. Hari ini sudah menginjak ke pertemuan kelima, yakni mengenai materi pengeringan ya, pengeringan dengan teknik pemanasan. Nah, Mas Mbak sekalian, sebelum kita mulai, hari ini sudah berangkat semua ya? Sudah ya? Sudah absen? Sudah. Oke. Materi sudah bisa diakses Mas Mbak sekalian di e-learning. Nanti monggo Mas Mbak sekalian bisa mengakses di e-learning. Oke.
Ya, jadi topik hari ini mengenai pengeringan ya. Tentunya Mas Mbak sekalian sudah tidak asing dengan apa itu pengeringan ya. Pengeringan itu bukan sekedar menggunakan panas ya, tetapi ini soal waktu, soal mutu, dan soal air yang tersisa di dalamnya ya. Nah, outline perkuliahan siang hari ini Mas Mbak itu adalah mengenai yang pertama ada pengantar ya dari apa itu pengeringan ya. Kemudian yang kedua prinsip dasar dari pengeringan, yang ketiga parameter kunci pengeringan, yang keempat jenis alat pengering pangan, yang kelima adalah dasar-dasar pemilihan alat, dan yang terakhir adalah sesi diskusi. Nah Mas Mbak sekalian, kita sudah bisa lihat di depan ada slide buku dan referensi yang bisa di-scan menggunakan handphone ya. Dan barcode ini akan langsung tertuju ke link Google Drive ataupun ke SIMA masing-masing mahasiswa yang bisa nanti dilihat untuk materi atau buku pendukung tambahan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu ya, apa itu namanya pengeringan ya. Jadi kira-kira nih Mas Mbak, kalau dari gambaran sederhana yang Mas Mbak terima atau Mas Mbak baca, apa itu kira-kira pengeringan? Definisi sederhananya mengenai kayak suatu proses untuk menghilangkan kadar air. Oke, ya, itu basicnya seperti itu ya. Tetapi bagaimana proses pengeringan itu menjadi lebih penting dan lebih luas capaian atau tujuannya. Nah, ini izin ya. Kita sampaikan bahwasanya proses pengeringan itu yang pertama adalah dia akan meningkatkan kemurnian bahan pangan. Kenapa bisa meningkatkan kemurnian? Apa yang terjadi? Kenapa proses pengeringan bisa meningkatkan? Mas Mbak sekalian sering minum es tebu, ya, itu adalah gula yang bentuknya cair, ya. Tetapi ketika gula itu dipanaskan, diuapkan, maka dia akan berubah menjadi kristal gula. Berarti dia akan terjadi peningkatan kemurnian. Dia volumenya lebih kecil dan lebih manis daripada Mas Mbak ketika mengkonsumsi air tebu, ya. Oke, yang kedua, memperpanjang masa simpan. Apa kaitannya? Kalau di dalam bahan makanan banyak airnya, berarti cepat busuk, ya. Berarti kalau airnya itu sedikit, maka proses penyimpanan jauh lebih panjang, ya. Berarti kita bisa mengeliminir bahan pengawet nih, ya. Cukup dengan dikeringkan. Kemudian yang ketiga, mencegah aktivitas jamur dan mikroorganisme. Ini saling berkaitan. Kenapa? Karena air adalah media paling mudah untuk jamur dan mikroorganisme itu tumbuh, ya. Jadi air itu diibaratkan jalan raya, ya. Ketika ada air berarti ada jalan raya. Ketika ada jalan raya, jamur, ya, organisme lain dia bisa melintas, pindah sana pindah sini dan berkembang biak dengan mudah. Akhirnya dia cepat busuk, ya. Dan yang terakhir di sini adalah mengurangi biaya, ya. Yang namanya kita mengirim bahan yang banyak kandungan air pasti berat, betul ya? Oke, nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan Mas Mbak sekalian? Cukup ya? Oke. Nah, yang ketiga adalah prinsip dasar pengeringan, ya. Bagaimana prinsip dasar pengeringan ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita berikan contoh yang sederhana terkait bagaimana pengeringan konvensional, ya, dengan pengeringan yang modern.
Nah, kalau pengeringan konvensional kita seperti jemur pakaian, ya. Tetapi kalau di sini objek yang kita amati bukan pakaian, tetapi adalah bahan makanan, ya. Tetapi sama, ya, metode atau tekniknya. Nah, di sini ketika kita menjemur atau kita mengeringkan, maka akan ada uap air yang pergi. Tetapi bagaimana cara uap air ini untuk pergi? Berarti ada sumber panas. Kemudian selain sumber panas harus ada penghantarnya, udara, ya. Jadi sumber panas itu tidak serta-merta bisa langsung sampai ke sini, ya. Harus ada perantaranya, yakni adalah udara. Maka ketika ini sumber panas ada, udara ada, maka bahan yang di sini akan menguap. Sama halnya, ya, dengan pengeringan modern, ya. Kenapa kita harus geser dari pengeringan konvensional ke modern? Karena standar mutu kita sekarang ini semakin naik, ya. Yang tadinya kalau pengeringan konvensional itu di jalan, ya, pakai terpal gitu kan, debu, kerikil, ya, kotoran ayam, ya di situ. Kalau dimakan gimana? Ya pateng kleketus gitu kan, nggak enak ya. Kayak, nah makanya untuk menghindari itu semua gitu kan, kita rubah ke suatu peralatan yang modern. Konsep yang digunakan juga sama, ada sumber panas, kemudian ada udara, ya. Nah, jadi sumber panas itu kita ganti menggunakan kompor, air heater, ya. Nah, udara perannya diganti menggunakan blower, ya. Jadi udara dipaksa dipanaskan oleh suatu pemanas atau kompor, yang mana udara panas itu nanti akan masuk ke rotary drum, ya. Jadi ibaratnya seperti drum yang berputar kayak drum mesin cuci, putarannya pelan, tapi isinya di dalam adalah material yang akan dikeringkan, ya kan, pelan gitu kan. Jadi dia akan seperti teraduk, ya, teraduk. Jadi kita nggak perlu bolak-balik, karena di sini otomatis terbolak-balik, ya. Nah kemudian keluar ke sini itu nanti adalah sesuatu yang dia misalnya debu gitu kan, atau nanti keluar dari sini ini akan menjadi suatu produk yang berat. Nah nanti debunya itu nanti bisa diserap oleh suatu alat, ya, mungkin cyclone atau apa gitu, ya, nanti memisahkan antara partikulat berat dan debunya menjadi produk lain. Nah debu dan bahan yang berat itu nanti akan sama-sama dijadikan suatu produk akhir yang sama. Nah airnya kemana? Ya airnya, udaranya dibawa lagi ke sini, ya. Jadi udara di sini ini adalah udara yang, ya, kalau bisa dibilang nggak terkontaminasi dengan lingkungan, karena dia sistemnya tertutup, ya, muter terus, ya. Di sini udara basah, ya, maka di sini akan menjadi udara kering. Nah, ya. Kenapa suhu? Karena prinsip dalam proses pengeringan, semakin tinggi suhu, semakin cepat kering, ya. Kalau suhunya rendah, ya keringnya lama. Prinsip dasar, ya. Tetapi ketika suhu ini terlampau tinggi, ya memang kering. Tetapi objek apa yang kita akan keringkan? Kalau pakaian nggak masalah. Tapi kalau bahan makanan, maka akan merusak nilai gizi, terdenaturasi, terdegradasi. Nah, maka kontrol suhu itu harus bijaksana, ya. Sebelum memainkan suhu, kita harus baca literatur. Bahan apa yang kita mau keringkan dan dia tahan pada suhu berapa. Nilai gizi, ya, senyawa-senyawa antioksidan itu diamatin di sini, ya. Sehingga suhu ini tidak melebihi dari limit yang bisa ditahan oleh suatu senyawa. Jadi harapannya produk itu kering, nilai gizinya masih ada di dalamnya. Kemudian tekanan. Kok bisa ada tekanan di sini? Mas Bak pernah naik ke atas gunung, ya, nafas susah, ya. Kemudian rasanya oksigen habis,
gitu kan? Tapi yang terjadi sebetulnya adalah penurunan tekanan. Mas Mbak coba di atas gunung ya, itu pasti kalau bawa barometer, alat pengukur tekanan, itu tekanannya pasti kurang dari 1 atm. Nah, implikasinya apa? Ketika tekanan kurang dari 1 atm, maka titik didih dari air itu dia akan turun. Jadi kalau masak air di atas gunung, bawa barometer, bawa termometer ya, catatan suhu di sana itu pasti kurang dari 100 derajat sudah mendidih. Karena apa? Karena tekanannya kurang. Ya. Maka dari tekanan, prinsip dasar itu ya, tekanan ya sama dengan titik didih. Ya. Ketika tekanan itu naik, ya titik didih naik. Ya. Kalau titik didih atau tekanan turun, ya, maka dia akan turun juga. Dia sahabatan, ya. Dia nggak mau jalan sendiri-sendiri, ya. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan ya prinsip tekanan ini untuk memainkan atau mengontrol suhu. Ketika kita punya bahan makanan yang sangat mudah rusak oleh suhu, maka kita perlu bantuan dari tekanan. Berarti tekanannya dikeluarkan, divakum agar suhunya turun. Sehingga proses pengeringan terjadi pada suhu yang sangat rendah itu bisa terjadi. Ya. Masuk ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang ketiga, laju aliran udara. Ya. Kalau kita mengeringkan pakaian di ruangan tertutup, tidak ada udara, maka akan sulit kering. Tetapi ketika kita menjemur pakaian di luar ruangan yang banyak udara, pasti cepat kering. Begitu juga dengan produk makanan, ya. Ketika kita mengeringkan, ya, tetapi laju alir udaranya terlalu kencang dan terlalu panas suhunya, ya, maka yang terjadi adalah dia akan mengkerut dan menjadi seperti plastik, ya. Nah, kalau diibaratkan suatu bahan gitu kan, luarnya ini akan kering, ya, luarnya akan kering, tetapi dalamnya akan basah. Sehingga ketika terlalu tinggi laju alirnya, ini dia akan menutup pori-pori, ya. Pori-porinya akan ketutup, Mas Mbak, sehingga air yang ada di dalam sini tidak bisa keluar. Yang terjadi ketika Anda membelah produknya, maka baru ketahuan tengahnya basah, tengahnya busuk, ya. Loh, nampaknya ini sudah kering, ya, mengkilat gitu kan, bagus, keriting gitu kan. Tapi ternyata setelah dibelah, tengahnya busuk. Nah, ini yang tidak kita inginkan dari kelebihan laju alir udara. Maka laju alir udara itu harus dikontrol juga. Dia nggak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, ya. Nah, kemudian luas permukaan bahan. Kenapa ini? Kenapa dia bisa muncul di sini? Apa yang terjadi? Gimana? Ketika kita punya suatu bahan, misalnya kita mau mengeringkan suatu bengkoang ke dalam oven. Bengkoang hanya dikupas kulitnya, langsung segelundung atau sebongkahan dimasukkan ke oven. Yang terjadi kering nggak? Enggak. Nah, berarti selain dikupas kulit, berarti dia harus di size reduction, gitu kan? Jadi nanti bentuknya akan banyak bengkoang yang tipis-tipis. Betul kan? Ketika ini dihitung luas permukaannya, ya, satu-satu semua itu jadi potongan satu bengkoang utuh, ini luas permukaan akan sangat besar. Akan sangat besar, ya. Sehingga ini, ya, kita wajib kecilkan ukurannya, ya, wajib kecilkan ukurannya karena untuk mempercepat si bahan itu berkontak dengan udara pengering, ya, jadi lebih cepat kering, ya. Kemudian kadar air bahan, ya, bahan yang terlalu basah dia akan sulit keringnya, akan lama. Maka harus dikombinasikan dengan teknik lain.
Misalnya diangin-angin dahulu, dikeringkan dahulu menggunakan gaya sentrifugal kayak mesin cuci. Nah, ini untuk mempercepat proses pengeringan, ya. Kemudian komposisi bahan kimia lainnya, ya. Bahan-bahan yang banyak atau tinggi kandungan protein itu akan lebih cenderung mengikat air lebih kuat. Sehingga kalau ikatannya itu kuat, ya, kita keringkan, ya lama keringnya. Ya. Jadi harus hati-hati melihat bahan dasar apa yang kita akan keringkan. Sampai sini bisa dipahami, Mas Mbak? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, slide berikutnya ini adalah mengenai jenis-jenis pengeringan. Ya, jenis-jenis pengeringan tentunya Mas Mbak sudah masih ingat ya, terkait apa itu konveksi, radiasi, dan konduksi. Ya. Kemudian jenis kedua adalah menggunakan energi gelombang, menggunakan microwave, ya. Kemudian ada bantuan radio frekuensi dan lain sebagainya, ya. Artinya dia menggunakan gelombang radio atau sejenisnya. Kemudian model adsorpsi. Nah, dia bisa menggunakan bantuan absorben padat. Absorben itu penyerap, ya, bahan penyerap. Nah, bahan penyerap itu banyak, ya. Tapi yang pasti yang kita akan sering temui karbon aktif, sering ya. Kemudian ada zeolit, ya. Kemudian ada silika gel, betul ya. Nah, zeolit bentuknya itu kayak pelet ikan. Dia keras kayak kapur, ya. Tetapi fungsinya dia menyerap banyak sekali moisture, ya. Begitu juga dengan silika gel yang ada di dalam, kalau kita beli tas, beli sepatu gitu kan. Nah, ini fungsi dari salah satu model adsorpsi. Kemudian secara mekanik, ya, ini yang tadi kita sampaikan, sentrifugasi, muter menggunakan gaya sentrifugal, mesin cuci, ya. Nah, kemudian atau kombinasi dari keempat bagiannya, ya. Bisa mekanik dengan adsorpsi, mekanik dengan gelombang radio, atau pemanasan. Nah, ini biasanya akan sering muncul ketika kita melakukan atau membaca jurnal riset-riset terkini, ya. Seringkali ada pengkinian model dari proses pengeringan. Nah, kemudian contoh-contoh dari alat pengering, ya. Ada tray dryer. Nah, ini kan Mas Mbak, ya, kita sering lihat di lab, ya. Nah, ini prinsipnya menggunakan pengeringan biasa, udara biasa yang dipanaskan, ya. Maka seperti oven, ya. Tentunya kekurangannya adalah efisiensi energinya rendah dan waktu pengeringannya lama. Kemudian ada pompa vakum tambahan, biaya investasinya akan naik, ya. Kemudian freeze dry. Nah, ini pertemuan minggu depan nih, ya. Kita nanti akan ulas ini lebih dalam, ya, bagaimana prinsip freeze dry. Masih ingat prinsip dari kapur barus? Namanya apa? Proses sublimasi. Dari padat langsung menjadi gas. Prinsip yang sama digunakan oleh freeze dry. Bagaimana? Ya. Jadi proses freeze dry itu secara sederhana, ya. Ini adalah proses pembekuan, ya. Jadi buah, ya, itu dibekukan hingga dia membentuk seperti halnya es. Nah, setelah menjadi pembekuan, dia akan dimasukkan ke dalam alat vakum, ya. Jadi walaupun suhunya itu sangat dingin, ya, di bawah 0 derajat, tetapi proses sublimasi itu bisa terjadi, ya. Air itu akan mudah menguap, ya. Jadi ini akan terpenuhi, ya, tanpa melalui fase cairnya. Jadi padat langsung berubah menjadi gas. Oke, ya. Nah, kekurangannya tentu proses ini adalah mahal, ya. Nah, selanjutnya spray dryer, ya. Ini adalah penyemprotan, ya. Jadi seperti cuci motor tuh, ya, nozzle-nya akan mengirim tekanan yang sangat tinggi sehingga dia membentuk kabut. Nah, karena membentuk kabut gitu kan, nanti akan ada udara panas di sekitar sini sehingga partikulat yang sangat kecil itu akan menjadi kering. Nah, produk yang kita kenal adalah susu,
Nah, ini susu bubuk nih. Apa itu fluidized bed? Ya, sesuatu alat pengering yang menggunakan teknik fluidisasi. Fluidisasi itu berarti kayak air, ya. Berarti di sini, ya, padi gitu kan, atau bahan-bahan lain yang akan dikeringkan itu akan diinjek banyak udara yang kering, ya, sehingga padi di sini itu akan lompat-lompat ke sana, ya. Jadi kayak tertiup, ya. Karena tertiup, ya, semakin lama semakin kering, tiupan ini akan semakin tinggi. Karena tinggi, dia akan bisa keluar sendiri, ya. Nah, sebari itu bahan basahnya itu dimasukkan secara terus-menerus, ya. Dan fluidized bed dryer itu termasuk dalam alat yang punya efisiensi paling tinggi. Nah, ini kita coba rangkumkan, ya, menjadi suatu tabel yang mana akan mempermudah pemilihan, ya, dari masing-masing kriteria, ya, yang biasanya kita akan lihat pertama adalah efisiensi, ya. Kita beli mesin, kita beli kendaraan, kita beli motor, pasti yang kita lihat adalah efisiensi. Nah, bisa dilihat di sini adalah efisiensi tertinggi dicapai oleh fluidized bed, ya. Nah, jadi salah satunya pertimbangannya itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, tipe pengering apa yang kira-kira cocok nih Mas Mbak untuk bahan pangan? Ya, kalau kita punya masalah, ya, dalam penyimpanan gabah, isu serius menjelang panen Oktober 2025, ya. Gabah basah sangat dihindari dalam dunia pergabahan karena bisa merusak kualitas dan mengganggu proses penggilingan. Nah, tentunya kalau kita melihat, kita korelasikan dengan kondisi tadi, ya, ini adalah pengeringan konvensional, tradisional, yang saat ini sudah tidak relevan, ya. Sehingga dengan adanya modernisasi alat, maka kita akan buat suatu alat baru pengering. Nah, ini kemarin kita mendapatkan hibah, ya Mas Mbak, alhamdulillah, ya, didanai, dan alat ini digunakan untuk mengeringkan kerupuk, tapi bisa saja digunakan untuk mengeringkan padi, ya. Kita menggunakan konsep hybrid, ya, bahwasanya di sini kita menggunakan gas, ya, seperti oven, ya, kemudian juga panas dari matahari yang diserap, ya, kemudian akan dikirim oleh blower untuk tersirkulasi. Jadi di atas sini ada kacanya, plat kaca. Nah, ini jadi kayak rak, ya, kayak rak yang bisa dibuka tutup. Nah, berarti sampai sini teman-teman akan bisa menjawab nih. Tapi kalau setelah membaca ini, kira-kira Mas Mbak sekalian jadi tim mana? Konvensional apa modern? Saya memilih pengeringan konvensional karena pengeringan modern itu kapasitasnya masih terlalu kecil. Jadi sebagai calon sarjana THP, Anda bukan sekedar belajar mengeringkan bahan-bahan, tetapi Anda sedang belajar menjaga nutrisi, rasa, dan kehidupan produk pangan lokal agar bernilai global. Jadi sekian Mas Mbak untuk sesi perkuliahan hari ini. Nanti Mas Mbak bisa melakukan sesi absensi, ya, jika ada yang belum absen, ke e-learning, ya. Matur nuwun Mas Mbak atas pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman proses pembelajaran pengeringan pangan pada mata kuliah Teknologi Pengawetan pada program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen Gelombang Pertama. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.